Bersyukur buat sore hari ini ya, kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh beribadah bersama-sama. Tuhan anugerahkan itu dalam setiap kehidupan kita, untuk kita boleh membangun iman kita lebih lagi pada Tuhan. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita mau kasih salam dulu. Kanan kirinya, selamat beribadah, mari memuji Tuhan, mau berikan hati dan hidup kita untuk Tuhan sore hari ini. Haleluya Yesus. Mari kita mau bersatu hati, berdoa. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan rasa syukur kita. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan sore hari ini bersama-sama, sepakat memberikan hati dan hidup kami untuk Engkau. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, atas setiap kasih-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terbukti saat sore hari ini kami boleh ada di tempat ini, untuk kami bersekutu bersama-sama, untuk kami menikmati hadirat-Mu, untuk kami merasakan lebih lagi kasih-Mu Tuhan, yang Kau sediakan untuk kami sore hari ini. Kami percaya saat kami menghampiri tahta-Mu Tuhan, Engkau ada di sana, mengedangkan tangan-Mu memberkati setiap kami, memulihkan setiap kami, mengubahkan setiap kami Tuhan, sesuai dengan kasih karunia-Mu itu Tuhan. Oleh karena itu sore hari ini bersama-sama Tuhan, kami rindu masuk di dalam hadirat-Mu, membawa korban pujian kami, membawa persembahan kami yang terbaik buat Engkau sore hari ini. Kami percaya lawatan-Mu mengalir di tempat ini nyata atas setiap kami, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus Tuhan. Bapak Saudara rindu untuk datang di hadapan Tuhan lebih lagi, amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, membawa segenap pujian kita, membawa segenap penyembahan kita. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk kita sembah. Kita mau ungkapkan rasa syukur kita dengan pujian yang terbaik untuk Dia sore hari ini. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan. Bermasmur
Sungguh kasih-Nya melimpah dalam setiap kehidupan kita sore hari ini. Mari kita mau bawa hati kita lebih lagi. Untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan. Bukan hanya tubuh kita yang saat ini hadir di gereja. Tetapi kita mau bawa segenap kerinduan kita. Kita mau bawa hati kita. Kita mau belajar untuk mempersembahkan segala yang terbaik untuk Tuhan sore hari ini. Bukan bagusnya suara kita yang Tuhan rindukan. Bukan seberapa indah kalimat yang kita berikan untuk Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan mau hati kita yang tulus untuk bersyukur kepada-Nya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih. Bersyukur kalau kami boleh mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang selalu baik, sangat baik untuk kami Tuhan. Sungguh baik Yesus, nama-Mu indah Yesus, ku cinta Kau selalu.
hidup kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, namamu indah, Yesus, kami mencintaimu Tuhan. Cinta Kau selalu. Oleh karena itu kami tinggikan Engkau, ya Yesus. Kami memujimu, selalu memuji.
Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Ungkapan dari hati kami yang paling dalam sore hari ini. Kami mempermuliakan Engkau. Dipuji, nyanyi pujian bagi-Mu. Hanya bagi-Mu. Yes, oh. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar layak dipuji. Oh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang layak kami puji dalam seluruh kehidupan setiap kami. Dan sore hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami. Engkau bertahta di atas pujian kami dan nama-Mu dipermuliakan. Kami menyukakan Tuhan sore hari ini dan terus membawa hidup kami untuk kami mendekat kepada Tuhan dan merelakan untuk Roh Kudus menjamah kami, berbicara kepada setiap kami sore hari ini. Ajar kami Tuhan, sehingga kami memiliki pengenalan yang benar akan Engkau dan kehidupan yang terus disempurnakan dari hari ke hari. Berfirmanlah bagi setiap kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, shalom. Haleluya. Saya setiap kali melayani ibadah raya minggu, ibadah sore itu ada sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena ibadah sore banyak anak mudanya, saudara. Nah, saya rindu bahwa kita kaum muda dan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai membangun hubungan yang indah bersama Tuhan. Kita sepanjang bulan ini akan berbicara membangun hubungan yang sehat, saudara. Baik membangun hubungan dengan sesama manusia maupun membangun hubungan dengan Tuhan. Dan pada minggu pertama ini kita akan berbicara tentang penyembahan yang benar. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu bagian yang indah adalah setiap kita mendapatkan kesempatan untuk menyembah Tuhan secara pribadi. Tidak banyak iman kepercayaan yang memberikan kesempatan memuji-muji Tuhan seperti kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu rahasia ibadah kita itu bukan terdapat pada lokasi atau tempat kita menyembah. Dan juga bukan terletak pada ritualitasnya. Oh, kalau ibadah itu nyanyi satu lagu pelan, kemudian lagu cepat, kemudian lagu pelan lagi. Nah, masa pandemi berubah, saudara. Satu lagu cepat, kemudian lagu penyembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukan rutinitas, melainkan hubungan kita sebagai seorang penyembah dengan Allah yang kita sembah. Jadi penyembahan, pujian penyembahan adalah sebuah pernyataan ekspresi cinta kita, kasih kita kepada Allah, kekaguman kita, kebanggaan kita, kemuliaan yang Tuhan layak terima dari kehidupan setiap orang percaya. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita berbicara tentang penyembahan yang berkenan. Saya rindu bahwa gereja Tuhan di tempat ini
terus bertumbuh di dalam penyembahan, baik secara korporat seperti ini maupun secara pribadi. Dalam hidup kita orang-orang percaya, kita harus mengerti bahwa menyembah Bapa itu tidak hanya di dalam gereja. Menyembah Bapa itu tidak hanya di tempat-tempat tertentu. Ketika kita memandang, wah nek nyanyi iki yo ning gereja, nek memuji Tuhan ya di gereja, Anda sedang terikat dengan hukum Taurat. Di dalam peristiwa di mana Tuhan berbicara dengan seorang perempuan yang sedang mengambil air di siang hari, karena wanita ini adalah wanita yang gonta-ganti suami. Tuhan berkata, percayalah kepadaku dan kau tidak akan haus lagi. Panggillah suamimu. Dia bingung. Karena yang ada bersama dia sekarang adalah suami yang kelima. Di situ awal di mana Tuhan membangun sebuah percakapan bahwa penyembahan harus dibangun dengan sebuah sikap membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau orang-orang pada zaman Tuhan Yesus menyembah Tuhan, mereka menyembah di tempat-tempat tertentu, bahkan di kota-kota tertentu. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kita, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Pola pikir kita hari ini yang harus menjadi dasar untuk kita menjadi penyembah yang benar, bahwa kita harus menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Hidup kita ini penyembahan. Ada sebuah pujian berkata begini, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Betul? Kalau hidup kita adalah penyembahan, di mana penyembahan itu bisa kita kerjakan? Tentunya di setiap tempat yang kita injak adalah tempat di mana kita menyembah Tuhan. Satu tempat di mana kita ada, disitulah penyembahan kita terjadi. Jadi bersyukur kalau kita mau beribadah secara pribadi dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan, kita tidak perlu mandi dulu. Karena hubungan kita dengan Tuhan bukan berbicara tentang bersih atau tidaknya tubuh jasmani kita. Wah, kalau Anda sedang punya tamu, enggak boleh ibadah. Saudara, yang menajiskan itu bukan perkara-perkara fisik kita. Tetapi kita tahu bahwa kita harus membangun hubungan dengan cara memiliki cara pandang yang benar, bahwa tidak di gunung ini lagi dan bukan di Yerusalem engkau menyembah Tuhan, tetapi di mana engkau ada itulah penyembahan. Bahkan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Tuhan. Di sana ada pujian penyembahan. Para pelayan, pemain musik, tamborin, apakah engkau memuji menyembah Tuhan hanya ketika Anda di tempat ini? Atau di rumahmu engkau memuji Tuhan? Atau di kamarmu engkau menyembah Tuhan atau tidak? Gereja Tuhan hari ini sedang membangun, saudara, pelayanan yang kudus, pelayanan yang murni. Kita mulai kembali mengingat standar-standar pelayanan kita. Saya bersyukur ada beberapa koordinator lapor ke saya, Pak, yang ini berhenti sebentar. Kenapa? Karena sedang menyelesaikan masalah rokoknya. Oke. Tetapi saya berharap bukan hanya masalah Anda merokok dan tidak merokok. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran.
Kita harus menjadi orang-orang yang membangun sebuah penyembahan bukan berdasarkan rutinitas. Makanya kenapa kita hari ini sedang memperbaharui, sedang membangun komitmen kembali. Untuk apa? Bukan untuk gereja kita kelihatan baik. Wah keren ya punyanya Pak Mul, banyak yang diskorsing. Aduh. Pendeta-pendeta kalau ketemu saya kadang-kadang cerita, piye tim PW-mu? Ada beberapa dari kami yang suruh istirahat dulu. Oh, suruh istirahat? Iya. Disuruh istirahat berapa lama? Ya, ada yang 1 bulan, ada yang masih menunggu perkembangan. Oh, kenapa harus begitu? Bukankah pelayan sulit? Bukankah nyari pelayan di gereja sulit? Saya berkata ya memang sulit. Tetapi inilah gereja Tuhan. Bukan untuk kalau ketemu pendeta, wah kowe iki lho kerase ora umum, bukan itu. Tetapi saya rindu bahwa kita membangun jemaat Tuhan, membangun pelayan yang berkenan bukan di hadapan manusia, tetapi berkenan di hadapan Allah. Itu kerinduan setiap kita. Kalau para pelayan dibentuk, kalau para pelayan mulai membangun komitmen, kalau para pelayan mulai membenahi pelayanan yang ada di dalam gereja Tuhan. Saya rindu kita sebagai umat Tuhan belajar hidup di dalam kehidupan yang benar, sehingga kita ini menjadi penyembah yang benar. Gereja kita sedang bekerja cepat hari-hari ini. Baik pengkaderan, saudara, tetapi pembinaan juga berjalan. Tujuannya apa? Gereja kita ini menjadi tempat di mana Tuhan disenangkan. Gereja ini menjadi tempat di mana jemaat Tuhan dimurnikan, dibentuk sesuai dengan kebenaran firman, sehingga menjadi penyembah yang benar. Itu tugas gereja. Itu tanggung jawab gereja. Makanya saya mau berkata, bersukacita hari ini kalau Bapak Ibu Saudara dibentuk di tempat ini. Karena ujung-ujungnya berkat itu akan menyertai hidupmu. Ujung-ujungnya adalah untuk kebaikanmu. Untuk apa pelayanan kita? Untuk apa pengorbanan kita? Harusnya apel, kita harus ke gereja latihan. Apa berkatnya atas hidup kita? Kalau pelayanan kita bukan pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku bernubuat demi nama-Mu. Tuhan, aku menyembuhkan demi nama-Mu. Apa artinya? Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Ayo, sia-sia betul? Untuk itu saya rindu bahwa setiap kita menjadi umat Tuhan yang memiliki hubungan yang sehat, yang baik dengan sesama dan dengan Allah. Ada salah satu orang bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum yang terutama apa? Dan Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Betul? Dan hukum yang kedua yang sama dengan hal itu, kasihilah sesamamu manusia. Seperti apa? Seperti dirimu sendiri. Ini berbicara tentang kasih, berbicara tentang hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Maka gereja kita hari ini sedang berusaha sungguh-sungguh membawa umat Tuhan memiliki hubungan dengan Allah, tetapi juga memiliki hubungan dengan sesama. Makanya kenapa di bulan Juli ini kita sepakat untuk mulai bergerak komsel kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lama tidak komsel, rindu enggak dengan komsel kita? Pak, penak kayak gini Pak, wes gak usah kakean persembahan, gak usah kakean keluar, wes penak kayak gini aja. Kalau perlu ibadah online juga Pak. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang instan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Pohon jati
untuk mendapatkan sebuah diameter pokoknya, saudara. Jadi diameter pohon jati itu untuk menghasilkan diameter 60 cm itu butuh waktu 6 tahun. Untuk menghasilkan yang namanya batang 60 cm itu 6 tahun diperlukan waktunya. Tetapi pohon sengon untuk menghasilkan diameter 60 cm, pohon jati itu enggak sampai 1 tahun sudah memiliki diameter. Tongkrongannya sama gedenya, tetapi kualitasnya sama enggak? Pohon jati itu diameter 60 itu harganya mantap. Pohon jati, pohon sengon enggak begitu mahal. Pohon jati dengan diameter 60 cm kekuatannya luar biasa. Rayap saja tidak mampu memakannya. Tapi pohon sengon, saudara letakkan di atas tanah, enggak sampai 3 bulan habis. Perlu proses panjang, perlu panas hujan, perlu yang namanya pembentukan. Makanya kenapa saya rindu bahwa kita umat Tuhan mulai menyadari kita ini penyembah Tuhan. Kita ini memiliki satu kasih karunia. Kalau mau datang kepada Tuhan itu enggak repot-repot. Saya mau berkata, lebih mudah mencari Tuhan daripada mencari seorang dokter. Saya dulu ketika mengantar Bapak ke dokter, cari dokter, jam 5 sore saya sudah harus sampai ke Semarang. Untuk apa? Daftar ulang. Sesudah itu kami harus pulang, transit dulu di sebuah hotel, bukan karena wah gen keren, bukan. Tapi Bapak itu mendapat jadwal untuk kontrol, jam untuk ketemu dokter itu jam 2 malam, saudara. Mau ketemu seorang profesor, ahli ginjal, saudara, hanya untuk tanya, Pak, ini kami diberi oleh dokter di Salatiga obat seperti ini, cocok enggak, bener enggak, hanya itu saja. Mau ketemu profesor harus jam 2 malam, kembali ke rumah sakit, pulang jam 3:30 pagi, mau kembali ke Salatiga sudah tidak ada daya, kembali lagi ke hotel, tidur dulu, baru pagi harinya jam 8 pulang ke Salatiga. Kita bersyukur punya Allah yang mudah ditemui. Ada beberapa hal yang harus kita sadari bahwa kasih karunia yang Tuhan beri atas hidup kita tentunya dan seharusnya menjadikan kita ini memiliki hubungan penyembahan yang lebih dalam dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki kasih karunia ini. Kita mau masuk gereja enggak perlu, ya kalau sekarang sih cuci tangan saja, betul? Tapi ada iman percayaan lain, Anda harus melakukan ini, harus melakukan itu, baru. Maaf kata, Anda buang angin, ibadah saudara batal. Jadi, tetapi apa yang kasih karunia yang Tuhan berikan ini, saya rindu untuk kita sungguh-sungguh memakainya untuk menikmati apa yang baik yang datang daripada Tuhan. Kita perlu membangun hubungan pujian penyembahan kita dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus mengenal Allah dengan baik. Dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal,
sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang menyembah tetapi tidak mengenal siapa yang disembah. Saya rindu bahwa setiap kita umat Tuhan menyembah Tuhan. Anda mengenal Allah yang Anda kenal. Mengenal sungguh-sungguh Allah yang Anda sembah. Makanya kita perlu belajar mengenal Tuhan. Orang yang tidak memiliki pengenalan akan Tuhan yang baik, diajak muji, diajak nyembah, wangel luar biasa. Susah. Kenapa? Karena dia tidak punya hubungan. Orang kalau punya hubungan gampang tidak memuji. Gampang. Kalau kenal, memuji itu sesuatu yang gampang. Kenapa? Karena tahu. Kalau misalnya ada orang tanya, Mas, coba sebutkan kelebihannya Widi. Oh, saya ngomong, gampang. Kenapa? Karena saya kenal. Dia punya keterampilan sound system. Dia juara renang. Apa meneh? Dia itu luar biasa. Kenapa? Karena saya kenal, saya tahu. Oh, dia itu pekerja keras. Dia itu bisa masak. Betul? Benar ya, bisa masak ya? Bisa masak. Karena saya pernah dimasakkan sama dia. Pak, ini buatan saya. Wih, ya enak juga ya. Iki aku nek kepengen meneh tuku apa? Dikei meneh. Bener? Kalau kenal, kalau ngerti, memperkatakan sesuatu yang baik, memuji-muji itu gampang. Lah kalau kita nggak kenal, mau memuji apanya, betul? Saya rindu bahwa kita mengenal Allah yang kita sembah, sehingga kita mudah menyembah Dia, mudah memuji Dia, menyanjung Dia. Saya seringkali mengalami begini, saudara. Di dalam kehidupan pergumulan yang ada, kadang-kadang itu di dalam hati Tuhan, aku ini butuh penolong loh. Aku ini kalau Tuhan tinggalkan ini aku mbuh piye nggak ngerti. Ketika galau gitu saudara, pernah enggak Bapak Ibu Saudara galau? Galau. Enggak tahu sebabnya, enggak tahu masalahnya, tapi ada galau, saudara. Tetapi perasaan itu mudah untuk kita bawa kepada penyembahan. Kenapa? Karena Dia Bapa yang baik. Dia itu yang mau, Dia itu satu pribadi yang mau mendengar kita. Pengenalan yang baik bahwa Dia Bapa yang mau mendengar itu mudah untuk membuat saya ngomong sama Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Ini baru khawatir. Ketika khawatir, membutuhkan sesuatu yang baru. Dari pengenalan bahwa Dia itu Allah yang tidak pernah tinggalkan, Dia itu Allah yang memberkati, Dia itu Allah yang menjadi sumber segala dalam sesuatu dalam hidup saya. Gampang itu, saudara. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat perlindunganku, Engkau penolong di saat susahku. Pernah ada yang susah? Susah kita ini harus kita bawa untuk kita membawa, mengenal Dia secara pribadi. Jangan justru keadaan hati kita yang tidak enak ini kita pakai untuk menggerutu, mengumpat, marah dengan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Allah mau setiap kita mengenal Allah yang kita sembah. Caranya bagaimana? Caranya mengalami Tuhan dalam hidup kita. Pak, caranya mengalami Tuhan dalam hidup kita gimana? Gampang. Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Sampaikan kepada Tuhan. Dan engkau akan mendapatkan jawaban. Dan jawaban itu akan membuat engkau mengenal Allah yang engkau layani. Pada satu ketika, saudara, saya tidak tahu kenapa,
Rasanya itu kok hatiku ki ngelihat gereja bagian belakang itu loh saudara. Rasanya itu sedih. Melihat bagian belakang gereja kita ini rasanya sedih, nggak tahu. Ki nopo yo. Ketika saya mulai sedih seperti itu, saya bawa Tuhan. Engkau sumber, Engkau Allah penolong, pokoknya bahkan apa yang aku nggak tahu Tuhan, Engkau tahu. Apa yang aku nggak bisa, Engkau bisa Tuhan. Dan benar, ketika saya ngomong sama istri saya ngomong gini, Pak, nek sing didandani ki ruang kelas, terus kok kayaknya ndak enak juga ya. Kita juga harus mikirkan gereja. Oh iya, kamar mandi ini gereja ki, Bapak Ibu kalau lihat sebelum dibongkar, itu nggak layak. Saya masuk lihat, oh iya, welek banget iki keramiknya. Aduh Tuhan tolong. Tapi ternyata bukan hanya masalah keramik. Tetapi Tuhan menyingkapkan setelah atap dibongkar, apa yang terjadi? Tembok itu kayak ular, saudara. Tukang yang tadinya naik turun itu dengan gagah berani. Ketika kayu sudah mulai diturunkan, menyandarkan tangga di tembok untuk dinaiki aja tidak berani. Kenapa? Tembok bergerak loh. Dan akhirnya berkata, Pak, ini kalau enggak dirobohkan bahaya. Ya sudah Pak, dirobohkan. Mereka membawa pukul besi yang cukup besar awal-awalnya untuk menghancurkan itu. Dipikirnya keras. Apa yang terjadi? Hanya disundul aja pakai pecahan batu bata. Brul. Di situ ngerti, Tuhan nyingkapkan sesuatu. Dia Allah yang memberi apa yang lebih baik dari apa yang mampu kita pikirkan dan kita bayangkan. Hari ini kalau kita dalam kehidupan kekristenan kita bertahun-tahun beribadah kepada Tuhan, nyembah kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mengenal Allah dengan benar? Apakah kita memiliki pengenalan yang baik tentang Dia atau tidak? Saya rindu setiap kita, yuk mari semakin dekat kepada Tuhan. Belajar mendekat, belajar membangun kehidupan yang memuji Tuhan. Karena di dalam pujian penyembahan saudara ini sedang ditabur iman di dalam hatimu. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan, Tuhan ini sedang menyingkapkan sesuatu di dalam hidupmu yang kadang-kadang engkau tidak ngerti, dibuat ngerti sama Tuhan. Untuk itu kita perlu mengenal Allah dengan benar. Bagian yang kedua, untuk kita menjadi penyembah yang benar adalah kita harus hidup di dalam kebenaran. Ini loh saudara. Makanya kenapa kita membangun hidup kita sungguh-sungguh. Supaya kita menjadi penyembah yang benar, kita harus hidup dalam kebenaran. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30, 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 di sana katakan, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, dan oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini dibenarkan, dikuduskan, dan menerima pembenaran itu daripada Tuhan. Kehidupan kita harus kita bangun di dalam kehidupan yang benar. Standarnya apa? Standarnya Alkitab. Standarnya bukan kata orang, standarnya bukan pendeta, tapi standarnya adalah firman Tuhan. Makanya kenapa kalau kita sedang berbicara membangun kehidupan penyembah yang benar di dalam kehidupan umat Tuhan, kita pelayan-pelayan pemuji dan penyembah.
kita harus hidup di dalam kebenaran. Mau tidak mau. Bagaimana kita bisa mengajar kebenaran? Bagaimana kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran kalau kita tidak hidup dalam kebenaran? Saya rindu setiap kita sadar akan hal ini. Kalau Anda sedang mengikuti proses, nikmati prosesnya, kuatkan dan teguhkan hati, karena Tuhan sedang melakukan pemurnian dalam hidup kita. Tuhan akan memberkati hidup kita, engkau akan mengenal Dia, dan engkau akan menerima berkat-berkat dari apa yang kau kerjakan. Tuhan itu tidak pernah berhutang sama kita. Tuhan selalu memberkati kita dengan limpah. Satu bagian yang menjadi PR kita untuk kita membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kita membangun kehidupan pujian penyembahan kita. Kita menjadi penyembah-penyembah yang berkenan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya rindu kita menyiapkan hati kita, dan saya rindu bahwa mulai hari ini kita menyiapkan perjamuan kudus dan akan mengikuti perjamuan kudus. Ambil keputusan untuk hidup di dalam kebenaran. Mungkin ketika engkau hidup di dalam kebenaran, engkau ditertawakan oleh teman-temanmu, oleh sahabat-sahabatmu. Cemen kamu, deso kamu, enggak apa-apa. Lebih baik kita dipermalukan oleh orang daripada dipermalukan oleh Tuhan. Kita rindu dipulihkan dan dikuduskan Tuhan. Mari kita bangun hati kita. Kita berkata, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Dia Allah yang membenarkan kita. Dia Allah yang menguduskan kita. Dia Allah yang menebus kita. Melalui perjamuan kudus malam hari ini, sadari bahwa Tuhan sedang memulihkan hubungan kita yang rusak. Dia menguduskan kita kembali dan membenarkan kita, melayakkan kita. Yesus Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita siapkan roti dan anggur. Kita akan ikuti perjamuan kudus. Biarlah masing-masing kita menguji diri kita masing-masing. Dan sudah itu kita mengambil perjamuan kudus, mengikuti perjamuan kudus dengan iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sementara kami mengangkat roti di tangan kami dan membawa anggur di tangan kiri kami, kami menguji diri kami masing-masing. Layakkan dan kuduskan setiap kami. Demikian juga Engkau melayakkan hamba-Mu Tuhan, untuk menumpangkan tangan atas roti dan anggur yang ada di tangan seluruh sidang jemaat-Mu, baik mereka yang ada di gereja Tuhan di tempat ini maupun di mana mereka berada saat ini. Mereka beribadah secara online. Biarlah kasih kemurahan Tuhan mengalir. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati roti dan anggur yang ada di tangan seluruh sidang jemaat-Mu.
Mari Engkau memberkati roti dan anggur ini Bapa. Biarlah barang siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit, mereka akan menerima kuasa, mereka akan menerima mujizat dari perjamuan kudus. Mereka akan dikuduskan, mereka akan disucikan. Mereka akan dilepaskan dari belenggu, bahkan menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah mendapatkan penghiburan, yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu memberkati roti dan anggur sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkat roti tinggi-tinggi dan arahkan hati kepada Tuhan. Dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Amin. Mari terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat sawan di tangan kananmu tinggi-tinggi dan letakkan tangan kirimu di dada atau di tempat saudara mengalami sakit. Percaya oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Percaya oleh darahnya engkau dilayakkan dan dikuduskan kembali, ditahirkan dan dimerdekakan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur ini lambang dari darah Kristus? Amen. Mari terima di dalam nama Yesus. Terima kasih. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Engkau kuduskan dan tahirkan kami. Engkau layakkan kami Tuhan. Segala dosa pelanggaran kami Kau hapuskan. Kami mendapatkan sukacita yang baru di dalam Engkau. Kelepasan terjadi bagi kami. Kemenangan terjadi bagi kami. Oh haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi atas hidup seluruh sidang jemaat-Mu. Karena kami tahu oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Dan setiap dosa kami dikuduskan kembali, ditahirkan oleh darah anak domba yang kami terima melalui perjamuan kudus malam hari ini. Dan biarlah Roh Kudus pimpin kami dan mampukan kami menjaga hidup kami benar di hadapan Tuhan. Menjaga hidup kami kudus karena Engkau sudah menguduskan kami dan membenarkan setiap kami. Engkau Tuhan yang sudah memerdekakan kami. Setiap ikatan, setiap belenggu dosa yang mengikat kami dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami menjadi orang-orang yang merdeka. Kami menjadi orang-orang yang layak mempermuliakan nama Tuhan dan menguduskan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kelepasan terjadi atas hidup kami malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan.